Bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Akuntansi. Hari ini memasuki pertemuan ke-10. Yang akan kita bahas adalah Sistem Akuntansi Utang. Sistem akuntansi utang di sini kita awali dengan sistem retur pembelian dulu. Jadi sistem retur pembelian ini digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya karena tidak sesuai dengan spesifikasinya dalam SOP atau surat order pembelian, atau mungkin karena rusak atau cacat. Fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini akan menyerahkan barang kepada bagian pengiriman sesuai dengan tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Fungsi pembelian di sini adalah yang mengeluarkan memo debit. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengiriman. Fungsi ini yang akan mengirimkan kembali barang berdasarkan memo debit. Kemudian fungsi akuntansi. Fungsi ini akan mencatat ke dalam jurnal retur pembelian atau ke dalam jurnal umum. Kemudian akan mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur dalam kartu persediaan. Kemudian akan mencatat juga berkurangnya utang dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Dokumen yang digunakan ada memo debit. Memo debit di sini akan diisi oleh fungsi pembelian yang akan diserahkan ke bagian pengiriman untuk mengirimkan barang kembali. Kemudian juga akan dikirimkan ke bagian fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang. Kemudian dokumen yang kedua adalah laporan pengiriman barang, dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang diretur sesuai dengan memo debit. Kemudian catatan yang digunakan, pertama jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Apabila frekuensi terjadinya itu sering, bisa dibuatkan jurnal khusus yaitu jurnal retur pembelian, tapi apabila tidak cukup dengan jurnal umum. Yang kedua, kartu persediaan. Ini untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan. Kemudian yang ketiga adalah kartu utang. Apabila perusahaan tersebut menggunakan account payable procedure, maka mencatat berkurangnya utang adalah di kartu utang. Tapi apabila perusahaan tersebut menggunakan voucher payable procedure, maka dengan cara mengarsip memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Kemudian jaringan prosedur yang membentuk sistem. Pertama, prosedur perintah retur pembelian. Diawali dari fungsi pembelian yang akan menerbitkan memo debit, kemudian didistribusikan diantaranya ke bagian pengiriman untuk mengirimkan barang yang akan dikembalikan kepada pemasok. Kemudian yang kedua adalah prosedur pengiriman barang ke pemasok. Yang ketiga prosedur pencatatan utang. Di sini memeriksa dokumen memo debit dan juga laporan pengiriman barang. Selanjutnya mencatat berkurangnya utang atau mengarsip memo debit sebagai pengurang utang. Unsur pengendalian intern, pertama adalah organisasi atau mengenai pemisahan fungsinya. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi pembelian adalah fungsi operasi, kemudian fungsi akuntansi adalah fungsi pencatatan. Di sini dimaksudkan untuk meminimalkan resiko manipulasi data dan juga memastikan bahwa barang yang dipesan atau yang nanti dikirim itu memang benar-benar dari bersumber perusahaan atau yang dibutuhkan perusahaan dan akan dicek serta dicatat dengan baik oleh bagian akuntansi. Jadi nanti bagian akuntansi akan menerima memo debit dari fungsi pembelian dan juga laporan pengiriman barang dari fungsi pengiriman. Kemudian akuntansi nanti akan mencatat pengurangan utangnya. Jadi untuk kasus retur pembelian itu lebih baik dilaksanakan lebih dari satu fungsi, yaitu fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatatan utang, atau fungsi akuntansi yang lain. Mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, otorisasi oleh masing-masing bagian di sini untuk menjaga aset perusahaan dan catatan akuntansi yang valid atau dapat diandalkan. Untuk memo debit, retur pembelian ini diotorisasi oleh fungsi pembelian, jadi biasanya membubuhkan tanda tangan pada memo debit. Kemudian untuk laporan pengiriman barang, itu juga diotorisasi oleh
fungsi yang berperan, yaitu fungsi pengiriman. Jadi bagian pengiriman itu nanti akan menyampaikan bahwa barang telah dikirim kembali ke pemasok dan dokumen dari laporan pengiriman barang itu akan dijadikan dokumen pendukung oleh fungsi pencatatan untuk mencatat berkurangnya utang. Pencatatan berkurangnya utang karena retur pembelian didasarkan pada memo debit yang didukung dengan laporan pengiriman barang. Dokumen sumber yaitu memo debit diterima dari fungsi pembelian. Dokumen pendukung adalah laporan pengiriman barang yang diterima dari fungsi pengiriman, kemudian akan dicatat ke dalam kartu utang atau diarsip ke bukti kas keluar yang belum dibayar dengan memberikan tanda tangan serta tanggal pada dokumen tersebut supaya sebagai tanda bahwa ini sudah diinput agar tidak tercatat lebih dari satu kali. Pencatatan ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Mengenai praktek yang sehat, memo debit harus bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang terkait atau yang berwenang. Di sini adalah fungsi pembelian. Selain memo debit, laporan pengiriman barang juga harus bernomor urut tercetak dan pemakaiannya juga dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang terkait yaitu fungsi pengiriman. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik harus direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang di dalam buku besar. Jadi dimaksudkan memberikan nomor urut tercetak itu dimaksudkan adalah untuk mengurangi tindakan manipulasi data, kemudian sebagai kontrol transaksi yang terjadi secara runtun, memudahkan dalam penelusuran dokumen juga. Mengenai bahkan alir dokumen sistem retur pembelian, untuk bagian pembelian, di sini membuatkan memo debit, misalkan ada 6 lembar, jadi memo debit yang 1 dan 2 akan diserahkan ke bagian utang, kemudian lembar ketiga akan diserahkan ke bagian gudang, kemudian lembar keempat dan kelima akan diserahkan ke bagian pengiriman, dan lembar keenam akan diarsip. Kita lihat bagian gudang, setelah menerima memo debit, akan mengirimkan barang ke bagian pengiriman, kemudian mencatat ke dalam kartu gudang dan mengarsip memo debit tersebut. Bagian pengiriman setelah menerima memo debit dan juga barang dari gudang, akan membuatkan laporan pengiriman barang. Kemudian mendistribusikan dokumen tersebut untuk laporan pengiriman barang yang pertama akan diserahkan ke bagian utang, kemudian untuk lembar yang kedua, beserta memo debit kelima akan diarsip dan memo debit keempat akan diserahkan kepada pemasok sebagai packing slip. Untuk bagian utang setelah menerima memo debit dan juga laporan pengiriman barang akan dibandingkan dan distribusikan. Untuk memo debit diserahkan kepada pemasok, kemudian memo debit yang kedua dan juga laporan pengiriman barang akan diserahkan ke bagian pencatatan kartu persediaan. Berdasarkan dokumen ini, bagian kartu persediaan akan mencatat ke dalam kartu persediaan dan menyerahkan dokumen memo debit serta laporan pengiriman barang ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal retur pembelian. Kemudian memo debit dan laporan pengiriman barang akan diarsip. Prosedur pencatatan utang. Di sini ada dua metode, yaitu dengan account payable procedure dan voucher payable procedure. Kita lihat untuk yang pertama dulu, dengan menggunakan account payable procedure, dokumen yang digunakan adalah faktur dari pemasok, dan juga kwitansi yang sudah ditandatangani oleh pemasok atau tembusan dari surat pemberitahuan yaitu remittance advice yang dikirim ke pemasok yang berisi atau memuat keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure, itu yang pertama ada kartu utang, digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang pada tiap kreditur. Kemudian yang kedua ada jurnal pemberian, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. Prosedur pencatatan utang, pada saat faktur dari pemasok
telah disetujui untuk dibayar, yaitu faktur dari pemasok akan dicatat ke dalam jurnal pembelian, kemudian dari jurnal pembelian akan diposting ke dalam kartu utang setiap kreditur. Nah, pada saat jumlah dalam faktur itu dibayar, maka cek akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian, dari jurnal pengeluaran kas akan diposting ke kartu utang. Ini adalah bagannya atau diagramnya. Kita ke voucher payable procedure. Untuk dokumen yang digunakan adalah bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Bukti kas keluar ini adalah dokumen pokok atau formulir pokok dalam voucher payable procedure. Ada 3 fungsi untuk bukti kas keluar di sini, yaitu sebagai surat perintah kepada bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Kemudian sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayarannya atau disebut remittance advice. Kemudian bisa juga digunakan sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedure yaitu pertama adalah register bukti kas keluar dan yang kedua register cek. Contohnya adalah ini register cek dan ini untuk register bukti kas keluar. Prosedur pencatatan utang pada voucher payable di sini ada 2, yaitu dengan one-time voucher procedure, cash basis, maupun accrual basis. Dan yang kedua adalah build-up voucher procedure. Kita lihat untuk one-time voucher procedure dengan dasar tunai atau cash basis, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi itu akan diarsip untuk sementara waktu menunggu sampai jatuh tempo atau akan dilakukan pembayaran. Setelah jatuh tempo, faktur tersebut akan dibuatkan satu set voucher atau bukti kas keluar. Kemudian, atas dokumen ini akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian satu lembar bukti kas keluar bersama dengan ceknya itu akan dikirim ke kreditur. Untuk one-time voucher procedure accrual basis atau dengan dasar waktu, faktur dari pemasok yang diterima itu langsung dibuatkan bukti kas keluar atau satu set voucher. Kemudian akan dilakukan pencatatan untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar. Pada waktunya membayar nanti, dokumen ini akan diserahkan ke bagian kas untuk diterbitkan cek dan satu lembar dari bukti kas keluar ini akan dikirim ke pemasok beserta ceknya tadi. Untuk dokumen yang lain akan diarsip. Kemudian yang kedua adalah build-up voucher procedure. Dalam metode ini, bukti kas keluar ini bisa untuk mencatat lebih dari satu faktur. Jadi apabila faktur dari pemasok pertama diterima, akan dibuatkan satu set voucher di sini. Kemudian faktur beserta dengan satu set voucher atau bukti kas keluar akan diarsip. Apabila diterima faktur lagi dari pemasok yang sama, maka akan diambil bukti kas keluar ini dari arsip, kemudian akan dicatat atau ditambahkan informasi dari faktur tersebut. Pada saat akan dilakukan pembayaran, diambillah satu set voucher tersebut bersama dengan faktur, kemudian akan dilakukan pencatatan ke dalam register bukti kas keluar. Untuk selanjutnya akan dikirim ke bagian kas pada saat jatuh tempo tersebut. Nah, BKK atau oleh bagian keuangan atau bagian kas, setelah dibuatkan cek, kemudian akan dicatat ke dalam register cek dan dokumen bukti kas keluar serta dokumen pendukungnya akan dikembalikan lagi ke bagian akuntansi. Kita ke distribusi pembelian. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum di dalam media. Misalkan media di sini adalah faktur dari pemasok dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jadi, distribusi pembelian adalah prosedur peringkasan pendebitan
yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Hampir semua debit dari transaksi pembelian ini menyangkut persediaan dan biaya. Dalam kasus perusahaan kecil, pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian itu biasanya bersumber dari jurnal pengeluaran kas. Kalau perusahaan besar itu timbul dari transaksi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian ini adalah bersumber dari register bukti kas keluar dan distribusi faktur yang diterima dari pemasok. Untuk klasifikasi yang dipakai dalam distribusi pembelian untuk perusahaan manufaktur, itu misalnya saja untuk bahan baku, itu bisa per jenis atau produk yang menggunakan bahan baku tersebut atau kombinasi di antaranya. Misalnya untuk suku cadang, bisa dengan klasifikasi per jenis. Untuk biaya yang berasal dari pembelian jasa, klasifikasinya bisa menurut jenisnya atau menurut bagiannya atau fungsinya atau pusat pertanggungjawabannya. Atau bisa juga kombinasi dari jenis dan pusat pertanggungjawabannya. Mengenai metode distribusi pembelian yang bisa digunakan, untuk yang pertama, di sini metode jurnal berkolom, jadi bisa menggunakan jurnal pengeluaran kas atau jurnal pembelian atau dengan register bukti kas keluar. Apabila menggunakan jurnal pengeluaran kas, jadi faktur dari pemasok nanti akan diarsip. Pada saat faktur tersebut jatuh tempo, maka faktur dari pemasok akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian akan diposting ke buku besar. Nah, jurnal pengeluaran kas di sini akan dibuatkan berkolom-kolom sesuai dengan klasifikasinya. Jadi klasifikasi pokok yang diinginkan. Ini adalah contoh dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian apabila menggunakan jurnal pembelian, faktur dari pemasok akan dicatat dalam jurnal pembelian pada saat telah disetujui untuk dibayar, jadi tidak menunggu sampai jatuh tempo. Maka distribusi pembelian dilakukan atas dasar waktu atau accrual basis. Ini adalah contohnya. Kemudian ke register bukti kas keluar. Apabila menggunakan register bukti kas keluar, dibuatkan kolom-kolom sesuai dengan klasifikasi pokok biaya dan persediaan. Jadi setiap akhir bulan dibuatkan rekapitulasi dari tiap kolom tersebut. Kemudian diposting ke buku besar yang bersangkutan. Kemudian dibuatkan laporan yang dikehendaki. Untuk contoh dari register bukti kas keluar sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita ke metode yang kedua, yaitu metode akun berkolom. Untuk metode akun berkolom di sini, untuk sumbernya adalah register bukti kas keluar. Kemudian ke metode akun tunggal. Metode akun tunggal di sini, faktur yang disetujui untuk dibayar akan disortir sesuai dengan klasifikasi yang dikehendaki. Kemudian faktur tersebut akan dibuatkan pre-listed. Faktur tersebut akan diposting ke akun yang bersangkutan. Kemudian nominalnya akan dijumlah. Lalu diposting ke akun kontrol dalam buku besar dan dicocokkan dengan pre-listed. Nah, laporan yang dibuat itu adalah berdasarkan informasi yang terkumpul dalam akun tersebut. Ini contohnya. Kemudian kita ke metode tiket tunggal. Dari bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran, akan dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Kemudian dilakukan rekapitulasi dan diposting ke akun kontrol dalam buku besar. Lalu diarsip sesuai dengan nomor akun atau rekening dalam klasifikasinya tadi. Pada akhir bulan, dari arsip ini akan direkap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Nah, summary strip inilah yang nantinya berfungsi sebagai laporan.
Yang kelima adalah metode distribusi dengan komputer, dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Selanjutnya, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Jadi misalkan di sini contohnya adalah kerangka kode rekening untuk beban. Untuk 2 angka di depan, ini untuk laporan beban menurut jenisnya. Kemudian 4 angka di tengah, ini adalah laporan beban menurut pusat pertanggungjawabannya. Kemudian 2 angka di belakang, ini adalah laporan beban menurut produk. Contoh mengenai memo debit, laporan pengiriman barang, dan retur pembelian.